Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya kembali melanjutkan pembahasan soal-soal mengenai kisi-kisi materi SKB CPNS Formasi Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa. Bagi teman-teman yang ingin modul, silakan WA ke nomor saya yang ada di profil dashboard. Untuk teman-teman tetap semangat dan tak kenal lelah. Semoga dilancarkan tes SKB-nya. Amin. Baik, kita mulai soal nomor 1. Beberapa komponen spesifikasi di bawah ini diantaranya: 1. Kadar cat pada peralatan olahraga, 2. Jumlah 6 unit, 3. Prosesor Intel Core TM i5 1235U, 4. Helm standar SNI, 5. Dibutuhkan 3 September 2024. Spesifikasi di atas yang merupakan spesifikasi mutu adalah A123, B134, C145, D234, E245. Jawaban dari soal nomor 1 ini adalah B. Spesifikasi mutu dalam kurung kualitas untuk barang garis miring jasa diterjemahkan diantaranya ke dalam merek barang garis miring jasa, standarisasi, sampel, spesifikasi teknis, spesifikasi komposisi, serta spesifikasi fungsi dan kinerja. Pada soal merupakan spesifikasi mutu yang diterjemahkan ke dalam spesifikasi komposisi, teknis, dan standarisasi. Sedangkan jumlah 6 unit merupakan spesifikasi jumlah. Dan dibutuhkan 3 September 2024 merupakan spesifikasi waktu. Demikian pembahasan dari soal nomor 1. Soal nomor 2. Pemerintah Kota Z berencana untuk membangun gedung kantor pemerintah 3 lantai dengan luas total 1.200 meter persegi dan anggaran sebesar 15 miliar. Jenis kontrak yang paling tepat digunakan untuk konsultan perencana, kontraktor, dan konsultan pengawas pada pekerjaan tersebut adalah: A. Lumsum, gabungan lumsum dan harga satuan, waktu penugasan. B. Waktu penugasan, lumsum, waktu penugasan. C. Lumsum, harga satuan dan lumsum. D. Lumsum, harga satuan, waktu penugasan. E. Waktu penugasan, harga satuan, lumsum. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan. Yang pertama, konsultan perencana, kontrak lumsum. Artinya kontrak lumsum cocok untuk konsultan perencana karena mereka biasanya dibayar dengan jumlah tetap yang disepakati untuk semua layanan dan ruang lingkup perencanaan yang diberikan tanpa memperhitungkan waktu atau biaya tambahan yang mungkin timbul selama perencanaan. Yang kedua, kontraktor, kontrak gabungan lumsum dan harga satuan. Artinya kontrak gabungan lumsum harga satuan digunakan untuk kontraktor karena proyek pembangunan gedung 3 lantai seringkali memerlukan kombinasi pembayaran lumsum untuk elemen-elemen tetap seperti struktur bangunan dan harga satuan untuk item-item yang mungkin berubah volumenya seperti pekerjaan finishing atau instalasi tambahan. Dan yang ketiga, konsultan pengawas dalam kurung waktu penugasan. Artinya kontrak waktu penugasan sesuai untuk konsultan pengawas karena mereka dibayar berdasarkan waktu yang dihabiskan untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan, memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan spesifikasi teknis. Demikian pembahasan dari soal nomor 2. Soal nomor 3. Berikut adalah data informasi yang dapat digunakan dalam penyusunan harga perkiraan sendiri. 1. Informasi harga biaya publikasi oleh asosiasi. 2. Harga pasar setempat. 3. Harga kontrak sejenis. 4. Informasi harga dari toko daring. 5. Perkiraan biaya yang dilakukan konsultan perencanaan. Sumber daya yang dapat digunakan dalam penyusunan HPS untuk pengadaan komputer di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten LMN adalah A123, B135, C145, D234, E245. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan. Sumber data yang dapat digunakan dalam penyusunan HPS yaitu: 1. Harga pasar setempat. Informasi ini relevan karena mencerminkan harga aktual di pasar lokal yang dapat memberikan estimasi harga yang realistis untuk pengadaan komputer. Yang kedua, harga kontrak sejenis. Menggunakan data dari kontrak sejenis memberikan dasar yang kuat untuk memperkirakan harga karena sudah ada pengalaman dan data historis yang dapat digunakan untuk membuat perkiraan. Dan yang ketiga, informasi harga dari toko daring. Informasi dari toko daring berguna karena seringkali mencerminkan harga terbaru. Ini membantu memastikan bahwa harga perkiraan sendiri tidak jauh berbeda dari harga sebenarnya di pasar. Demikian pembahasan dari soal nomor 3. Soal nomor 4. Pemerintah Kota PQR akan melaksanakan pengadaan jasa konsultansi analisa dampak lingkungan dengan nilai sebesar Rp85 juta. Metode pemilihan, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian penawaran yang tepat untuk pengadaan tersebut adalah:
A. Penunjukan langsung, kualitas, dan satu file. B. Pengadaan langsung, kualitas, dan biaya satu file. C. Pengadaan langsung, kualitas, dan biaya dua file. D. Seleksi, kualitas, dan satu file. E. Penunjukan langsung, kualitas, dan biaya satu file. Jawaban dari soal nomor 4 ini adalah B. Nomor 1. Metode pemilihan dalam kurung pengadaan langsung. Metode pemilihan penyedia jasa konsultansi melalui metode pengadaan langsung yang digunakan untuk mendapatkan penyedia yang bernilai paling banyak 100 juta. Seperti analisa dampak lingkungan senilai 85 juta. Pengadaan langsung memungkinkan proses yang lebih sederhana dan cepat. Yang kedua, metode evaluasi penawaran. Pada pengadaan jasa konsultasi terdiri dari kualitas dan biaya, kualitas, pagu anggaran, dan biaya terendah. Dan yang ketiga, metode penyampaian penawaran. Untuk pengadaan langsung jasa konsultasi menggunakan metode satu file. Demikian pembahasan dari soal nomor 4. Soal nomor 5. Salah satu risiko dalam review dokumen persiapan pada pekerjaan jasa konsultansi pengawasan jembatan dengan HPS senilai 220 juta yaitu hasil review terhadap dokumen persiapan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan. Penanganan yang dapat dilakukan terhadap risiko tersebut yaitu A. Melibatkan tenaga ahli dalam mengevaluasi penawaran. B. Melengkapi data dan informasi untuk proses negosiasi. C. Pembinaan bagi para konsultan konstruksi. D. Menambah waktu untuk proses penilaian dokumen. E. Peningkatan kompetensi PPK dan Pokja pemilihan. Jawaban yang tepat adalah E. Teman-teman bisa lihat di tabel 10.1 mengenai contoh risiko dalam pelaksanaan pemilihan penyedia dan penanganannya. Pembahasan peningkatan kompetensi PPK dalam kurung pejabat pembuat komitmen dan Pokja pemilihan adalah langkah yang tepat untuk mengatasi risiko bahwa hasil review terhadap dokumen persiapan tidak sesuai dengan ketentuan. Dengan meningkatkan kompetensi para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan, diharapkan mereka dapat lebih memahami aturan dan prosedur yang berlaku, serta mampu melakukan review dokumen dengan lebih teliti dan sesuai dengan ketentuan. Hal ini akan mengurangi risiko kesalahan dan memastikan bahwa proses pengadaan berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Demikian pembahasan sebanyak 5 soal yang saya sajikan. Mudah-mudahan kelima soal ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Sekali lagi salam semangat dan tak kenal lelah. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.